Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas kembali penilaian harian bab penyangga materi kimia ya, kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Saya akan lanjutkan dari soal nomor 6. Silakan kita belajar bersama ya. Nomor 6. Sebanyak 36 gram garam benzoat. Ya, diketahui ada garam benzoat. Garam benzoat itu adalah C6H5COOX ya. X-nya ini kita nggak tahu ini apa unsurnya, sebanyak 36 gram. Dimasukkan ke dalam 100 ml asam benzoat, dimasukkan ke dalam C6H5COOH 100 ml, konsentrasinya 1 m. Sehingga terbentuk larutan penyangga dengan pH 5-log2 ya. Apabila nilai Ka adalah 5 kali 10 pangkat min 5 dan volume larutan dianggap tetap, rumus molekul garam benzoat ya, ini C6H5COOX-nya tuh apa? Ya, berarti intinya kita mencari X ya. X di sini unsur apa? Oke, untuk mencari X maka kita nanti akan mencari atom relatifnya X. Yang tepat itu apa? Nah, berarti tujuan kita mencari MR-nya C6H5COOX ini ya. Ya, ternyata dia membentuk penyangga dengan pH 5-log2, itu adalah penyangga asam. Maka rumusnya adalah H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah C6H5COOH dibagi dengan mol basa konjugasinya C6H5COO-. Ya, pH-nya 5-log2, maka H+-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Bisa semua ya. Nilai Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya nanti kita pakai M dikalikan V, berarti ini adalah 100, tapi hati-hati masih milimol karena volumenya mililiter. Ya, maka saya jadikan mol 0,1 mol. Nanti ketemulah molnya C6H5COO-. Oke ya, saya ini hilangkan ya. Maka nanti mol C6H5COO- sama dengan 0,5 dibagi dengan 2. Paham ya? Maka molnya itu adalah 0,25 mol. Oke, sekarang saya masuk ke garam. Diketahui ada C6H5COOX terion menjadi apa Mbak? C6H5COO- plus X plus ya. Nah, ini molnya C6H5COO- kan sudah ketemu nih dek, 0,25 mol. Berarti molnya C6H5COOX berapa? 1/1, koefisiennya masing-masing 1 ya. Ingat untuk yang di sini tuh kalau nggak asam konjugasi ya basa konjugasi ya. Ya, oke. Berarti karena koefisiennya sama, maka mol basa konjugasi sama dengan mol garamnya, yaitu 0,25 mol. Lalu tujuan kita mencari apa tadi? Mencari MR, gitu ya. Kita melalui konsep stoichiometry, mol sama dengan gram dibagi dengan MR. Maka nanti MR sama dengan gram dibagi dengan mol. Gramnya itu kan 36 ya dek, dibagi dengan 0,25 ya, atau 36 dikalikan 4 ya dek ya, itu adalah 144. Ya, inilah MR-nya si garam. Sekarang saya akan uraikan ya. 144 itu sama dengan ini ya, kita lihat C-nya itu ada 7 dikalikan AR-nya C, yaitu 12, ditambah dengan H-nya itu ada 5 ya. 5 dikalikan AR-nya H itu 1, ditambah dengan ini O-nya ada 2, maka 2 dikalikan 16 ditambah AR-nya X. Begitu ya. Maka nanti 144 sama dengan, kita hitung ya, 121 deh. Ini 121 plus AR-nya X. Nah, maka ini ketemulah atom relatifnya X itu adalah 23. Iya. Manakah yang atom relatifnya 23? Yang 23 itu adalah natrium. Maka garam tersebut adalah natrium benzoat.
Oke ya adik ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Larutan NH3 sebanyak 1 M, KB-nya KB-nya itu adalah 10 pangkat min 5 dicampur dengan NH42SO4 sehingga volumenya 1 liter. Ya, berarti kita anggap volumenya semuanya 1 liter ya. Jika campuran tersebut membentuk larutan penyangga dengan pH 10, berapakah konsentrasi amonium sulfatnya? Oke, NH3 itu adalah basa lemah, sedangkan amonium sulfat itu adalah garamnya. Karena sudah dalam bentuk basa lemah dengan garamnya, maka ini sudah dikatakan penyangga. Penyangga apa, Dek? Penyangga basa. Begitu. Ya. Karena penyangga basa, maka nanti rumusnya adalah OH- sama dengan KB dikalikan mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasi. Oke ya, karena pH-nya 10, maka nanti POH-nya adalah 4. 14 kurangi pH ya, maka nanti OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Saya masukkan 1 kali 10 pangkat min 4. KB-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Mol NH3-nya itu adalah M dikalikan V ya. Maka molnya ini adalah 1 mol. Nah, nanti ketemu deh molnya NH4+. Ya, saya coret ini hilang, maka sini bersisa min 1. Maka mol NH4+ itu adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1 mol. Paham ya, Dik ya? Lalu saya masukkan ke garamnya, ada NH42SO4. Saya uraikan menjadi 2NH4+ dan SO4 2-. Mol basa, Di sini kan basa lemah ya, dengan asam konjugasinya. Nah, diketahui mol asam konjugasinya itu adalah 0,1 mol. Berarti nanti mol garamnya berapa, Mbak? 1/2 dikali 0,1. Ya, berarti 0,05 mol. Lalu mencari konsentrasi apa rumusnya? Mol bagi volume. Maka 0,05 dibagi volumenya 1. Ya, jawabannya itu adalah C. Saya lanjut ke soal nomor 8. Sebanyak 0,245 gram NaCN. NaCN itu adalah sebuah garam ya. Ditambahkan ke dalam HCN. HCN itu asam lemah. 200 ml 0,01 M. Dia memiliki nilai Ka 4 kali 10 pangkat min 6. Perubahan pH yang terjadi pada HCN sebelum dan sesudah penambahan NaCN. Oke ya, saya akan mencari pH sebelum penambahan NaCN. Maka HCN itu adalah murni dia larutan asam lemah. Maka nanti rumus H+ itu adalah akar Ka dikali dengan M. Ka-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasinya 10 pangkat min 2. Ya, 4 di akar itu 2, 10 pangkat min 8 di akar itu 10 pangkat min 4. Oke, maka pH awalnya adalah 4 min log 2. Ternyata log 2 itu 0,3, maka 4 dikurangi 0,3 sama dengan 3,7. Jawaban awalnya itu adalah 3,7. Paham ya, Dik ya? Saya akan mencari pH sesudah. Sesudah penambahan NaCN, maka mereka membentuk larutan penyangga. Karena di dalamnya terdapat asam lemah dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya. pH apa, Mbak? pH penyangga asam, ya. Rumusnya adalah H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Oke, Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Mol asam lemahnya berapa? Ini mol asam lemahnya ya. M dikalikan V, 200 dikalikan 0,01.
itu adalah 2 ya. Ini adalah 2 milimol. Oh iya, saya akan rubah menjadi mol langsung ya, karena ini bentuknya gram. Jadi satuan di sini wajib mol. Ini masih milimol ya, karena mililiter. 2 milimol saya jadikan mol, maka 2 kali 10 pangkat min 3. Saya bagi dengan mol Cn min ya. Saya masukkan di sini. Sini dulu ya, NaCN itu kan terion menjadi Na plus dan Cn min. Maka nanti mol Cn min sama dengan mol NaCN. Kenapa? Karena masing-masing koefisiennya sama. Ya, oke. Saya akan mencari mol NaCN-nya aja. Rumusnya adalah gram dibagi dengan mr 0,245. Saya bagi dengan mr-nya NaCN yaitu 49 ya. Saya bagi dengan 49. 0,005 ya, atau 5 kali 10 pangkat min 3 ya, itu molnya Cn min ya. Saya hilangkan. Oke, 4 kalikan 2 itu adalah 8 ya. 8 dibagi dengan 5 itu adalah 1,6. 1,6 kali 10 pangkat min 6 ya, maka pH-nya adalah 6 min log 1,6 ya. 6 dikurangi log 1,6 itu adalah 0,2. 6 dikurangi 0,2 itu 5,8 ya, Dik ya. Iya. Yang mendekati aja ya. Jawabannya itu adalah D. Oke, saya lanjut ke soal nomor 9. Larutan penyangga, ya, diketahui ada penyangga dengan pH 4 min log 3. Dapat dibuat dengan mencampurkan 200 ml asam format HCOOH ya, 200 ml yang semula mempunyai pH 3 min log 2, Ka-nya ada. Ya, berarti saya buat dulu sini HCOOH, ternyata pH-nya awalnya 3 min log 2, maka nanti hapusnya berapa Mbak? 2 kali 10 pangkat min 3. Di sini konsentrasinya belum ada ya. Maka saya akan cari konsentrasinya asam format. Rumusnya H plus itu adalah akar Ka dikalikan dengan M. H plusnya 2 kali 10 pangkat min 3. Ka-nya di soal 2 kali 10 pangkat min 4. M-nya tidak tahu. Kedua ruas saya kuadratkan. 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Ketemulah konsentrasinya asam format ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Paham ya? Saya masukkan di sini 2 kali 10 pangkat min 2M. Oke, apalagi? Oh, dicampur dengan natrium hidroksida ditambah dengan NaOH 100 ml. Ya. Berapa konsentrasi NaOH gitu ya, guys? Ditanya konsentrasinya NaOH. Oke. Maka ini produknya adalah HCOONa dan H2O. Saya buat mula-mula reaksi sisa ya. 200 dikalikan 2 kan 400 ya. 400 dikali 10 pangkat min 2 4 milimol. Di sini berarti M dikalikan V ya. Maka 100 kalikan M saja. Dalam keadaan mula-mula produk belum terbentuk apa-apa. Oh, ternyata membentuk penyangga dengan pH asam. Karena penyangga asam, maka basa kuat wajib habis. Biar habis dikurangi berapa Mbak? Dikurangi 1000 M. Begitu guys ya. Maka sini min berapa? 1000 M juga. 4 min 1000 M. Nah, berarti sini plus berapa Mbak? Ya sama aja, 1 per 1 kalikan. Kok 1000 M? Maaf, 100 M. Ya Allah. Ini berarti 100 M ya. Ini 100 M. Oke. Yuk, kita masukkan ke rumusnya. H plus sama dengan Ka dikalikan mol. Asam lemahnya apa, Dek? Asam format. Basa konjugasinya apa? HCOO min. Begitu ya. Oh, ternyata pH-nya 4 min log 3. Maka H plusnya 3 kali 10 pangkat min 4. Ka-nya berapa? Di soal ada ya. 2 kali 10 pangkat min 4. Mol asam formatnya 4 min 100 M. Mol basa konjugasinya di sini ya, HCOO-nya itu adalah 100 M. Oke, ini hilang. 100 M kalikan 3 ya.
maka menjadi 300 M. Ya, lalu kita kurung aja. 2 dikalikan 4 itu 8. 2 dikalikan min 100 itu adalah min 200 M. Saya pindah ruas ke sana ya, Dik ya. Maka 300 ditambah 200 itu 500 M. Sama dengan 8. Maka M-nya ketemu ya. 8 dibagi dengan 500 itu adalah 0,016 M. Oke ya guys, semoga kalian semuanya paham. Saya lanjut ke soal nomor 10. Di antara campuran berikut yang membentuk larutan penyangga. Oke, jika ada asam lemah ditambah dengan basa kuat, asam lemahnya wajib sisa, basa kuatnya habis. Ini dikatakan penyangga atau buffer asam ya. Kalau sebuah basa lemah ditambah dengan asam kuat, maka basa lemahnya wajib sisa, asam kuatnya habis. Maka ini dikatakan buffer basa. Begitu ya guys. Ya, kita lihat NaOH itu adalah basa kuat, asam asetat itu asam lemah. Kita lihat ya basa kuatnya berapa mol. 50 dikalikan 0,2 itu adalah 10. 50 dikalikan 0,1 itu adalah 5. Salah, di sini basa kuatnya yang sisa, harusnya asam lemahnya yang sisa, ya. Kita lihat lagi, basa kuatnya adalah berapa mol? 50 dikalikan 0,1 itu 5 ya. Asam asetat itu asam lemahnya berapa mol? 50 kalikan 0,2 itu 10. Ya wes, bener banget nih, jawabannya adalah B. Asam lemahnya sisa, basa kuatnya habis. Maka dia membentuk buffer asam. Begitu ya guys. Ya, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.